Radio Gama, Goa, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk penonton setia channel YouTube kami dan juga pendengar kami melalui 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Saya Ida Fahri, kembali lagi untuk parlemen kita hari ini. Berbagai episode sudah tentu saja kami hadirkan untuk Anda dan episode kali ini kembali lagi menghadirkan salah seorang wakil kita di DPRD Kota Makassar. Ada salah seorang legislator yang hadir bersama saya. Saat ini saya coba sapa beliau dulu, ada Pak Idris, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke, Sehat-sehat. sehat walafiat. Dan tema kita untuk hari ini Pak Idris adalah peningkatan kualitas hidup melalui infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif. Saya coba menanyakan dulu Pak, ini kan baru saja selesai reses. Artinya daerah konstituen dari Pak Idris banyak berada di ataupun wilayah yang memang pesisir begitu ya. Oke. Seperti apa Pak keluhan-keluhan ataupun aspirasi yang diinginkan oleh konstituen Bapak pada Ya. saat reses kemarin? Apa yang disampaikan Pak? Ya, terima kasih Bu. Ya. Kalau masukan dari masyarakat, ya Kak, rata-rata itu kayak infrastruktur, Infrastruktur. Boleh agak lantang sedikit suaranya Pak? infrastruktur, Ya, masalah air bersih, air bersih ya. lampu penerangan jalan, Mm-mm. dan terutama masalah banjir. Oh iya, Kenapa? Karena dapil saya Tamalan Reberingkanaya ada di pinggiran kota, iya. jadi rata-rata terdampak banjir. Banjir. Ya. Kalau persoalan infrastruktur saya kira biar bagus, Mhm. drainase biar bagus. Iya, Tapi kalau banjir kan sama saja. iya. Tapi bisa kita maklumi kalau memang musim hujan itu pasti banjir. Mhm. Yang jadi persoalan di dapil kami ini luapan sungai memang. Mm. Artinya ini sungai besar seperti dari Tallo, Iya. Sungai Tallo. Ini dampaknya itu meluas sekali. Mhm. Ya karena air dari gunung Mhm. ya ada sambungannya juga ke bendungan Bilik-Bilik. Iya. Diapit juga dari Maros, Mhm. air dari Lekop Paceng itu berdampak semua ke Iya. Makassar, Mhm. khusus dapil kami Tamalan Reberingkanaya. Jadi pengamatan kami di bawah itu ada beberapa kecamatan, Iya. termasuk Manggala juga. Manggala. Iya. Iya. Jadi harapan saya ke pemerintah ini suara dari bawah. Saya juga selaku perwakilan di Iya. bawah menyuarakan itu. Karena ini kan luapan sungai. Kalau dari hujan saya kira tidak terlalu parah. Iya. Ini sampai-sampai kemarin kan sampai di atap rumahnya orang. Yang awalnya tidak sampai. Awalnya kan tidak Oh, sampai begitu. oke. Artinya yang baru-baru ini yang semakin parah Pak ya? Semakin parah. Semakin parah. Jadi 2019 itu besar. Baru-baru ini juga besar. Iya. Ini juga naik. Tapi mudah-mudahan hujan agak reda. Kapan hujan lagi ya? Terulang lagi. Oke. Mhm. Jadi solusinya ya itu sungai yang dikeruk, diperluas dan ditanggul. Cuma itu. Artinya kalau memang melihat antisipasi apa yang terbaik dengan infrastruktur yang berkelanjutan, caranya seperti itu. Iya. Mungkin ada apa namanya tadi pengerukan, Iya. kemudian adanya apa namanya tadi yang disampaikan Bapak? Yang ditanggul itu. Ditanggul, Ya. oke, itu yang memang perlu dimodifikasi atau ditambah. Ya, Mhm. karena begini pertimbangan saya lihat di kota-kota lain. Ini kan terlambat dia lakukan. Hmm, Jadi harapan saya di Kota Makassar sebelum Parah. terlanjur, sebelum parah, Iya. saya kira bisa kita tindak lebih lanjut. Karena pertimbangan begini, kayak kemarin itu kan tidak hujan, dibuka bendungan sedikit saja itu air kayak mengalir masuk di rumah warga. Coba kita berpikir kalau datang musibah ya kira-kira Iya. bagaimana. Ini kan bukan bencana, bencana. Ya, bukan berarti saya soroti bendungan, bendungan itu banyak manfaatnya. Iya. Positifnya itu ke petani dan lain-lain, tapi kan saya berbicara persoalan negatifnya juga. Iya. Mhm. Ini kan persoalan nyawa. Iya. Jadi dan juga sebelum banyak bangunan-bangunan liar di emperan sungai, ya itu kan setengah mati lagi negara.
Mm, mm. Ya, saya tahu itu anggaran besar APBN, cuma kan kita harus juga berteriak dari bawah. Ya, Iya. alangkah bagusnya kalau ada beberapa kabupaten kota, termasuk Makassar apa juga menyuarakan provinsi sampai Mm, ke pusat supaya Kementerian PUPR itu betul-betul tanggap inilah iya. masalah ini. Jangan sampai Makassar tenggelam Mm, karena kita ini diapit sebelah barat laut, sebelah timur gunung. mm. Jadi kalau hujan turun dari gunung, Iya. Laut air pasang naik naik. abrasi kan, bagaimana yang terjadi? Ini yang saya pikirkan itu. Mm, Kadang juga teman-teman bilang, "Wah, terlalu jauh berpikir." Saya bilang ini untuk umat semua, untuk iya. Betul. keseluruhan. Saya bukan berbicara pribadi dan kelompok, tapi berbicara secara menyeluruh. Mhm. Karena juga memang Pak Idris berada di lingkungan itu ya, jadi Iya, sudah tahu betul seperti apa iya, perkembangan ini. iya. Yang tadinya mungkin biasa-biasa saja, akhirnya semakin parah. Kalau melihat juga kan ini perlunya pengerukan, pengerukan sedimentasi untuk kanal begitu Pak ya. Memang pengerukan ini kalau yang terpantau oleh Pak Idris jarang dilakukan, tidak maksimal. Kalau yang saya cerita ini sungai tidak pernah sepanjang sejarah dikeruk. Ini Mhm. sungai Talot, Telok ya ke sana itu tidak pernah. Yang pernah dia lakukan itu pengerukan itu anak sungai antara perbatasan Maros dengan Makassar yang Kodam 3 yang Iya. dilakukan kemarin oleh Pak Mhm. Dani Pemantau. Cuma kan tidak sampai juga ke muara Sungai Induk. Iya. Memang kalau kita berpikir gampang dicerita, tapi kan ini kan persoalan biaya. Tapi kalau negara menginginkan kan tidak ada yang tidak bisa. Iya, betul. Dan ini sudah disuarakan Pak ya, sudah disampaikan ya. Iya, Mhm. kenapa saya angkat terus? Karena saya rasakan juga. Betul. Mhm. Kedua, kalau masa tiap reses dari zaman dulu sampai sekarang kan keluhan banjir, keluhan banjir, keluhan banjir. Itu yang kita bisa kurangi lah. Bisa kita kurangi dengan ya itu tadi yang dari luapan dari sungai. Kalau luapan itu kan gitu, kelewatan ya. Artinya kalau menurut Pak Idris sendiri bahwa salah satu cara untuk mengatasi itu adalah bagaimana mengantisipasi luapan sungai. Iya, Itu yang ini. Oke, sementara belum baru sekali dilakukan upaya untuk penanganan itu. ya tapi kan itu anak sungai saja, bukan yang induk. Oh, Gitu. tidak yang induk. Nah, kira-kira Pak, ini penyampaian aspirasi dari masyarakat di konstituen Pak Idris dalam waktu dekat ini melihat juga kondisi cuaca ini kan Pak masih terus seperti ini dan cuaca sudah tidak menentu ini kita sudah tidak tahu kapan cuaca ekstrim. Apa yang akan coba dilakukan dalam waktu dekat untuk bisa mengkomunikasikan ini agar apa yang mungkin bisa dilakukan dulu dalam waktu yang dekat ini bisa kemudian segera dilakukan agar tidak bisa meminimalisir kondisi banjir yang kerap terjadi. Saya kira itu kan yang untuk mengurangi itu kan artinya saluran, saluran drainase kita harus bersih. Tapi Iya, saya lihat Makassar bersih. iya, Cuma itu tadi bilang, saya sudah katakan tadi, biar jalanan bagus, drainase bersih. Kalau dari sungai meluap iya, bagaimana betul. kira-kira? Kan begitu. Mhm. Jadi itu sumbernya di situ. Iya. Memang ini apalagi nih yang saya lihat di sana, kebetulan saya juga termasuk kelompok tani. Iya, Di baru-baru kok siap sudah menanam masih banyak. Mati lagi. oke. Jadi ya itulah yang kita rasakan di pesisir Tamalan Beringkane ya, Mhm, termasuk Manggala juga kena parah sekali. mhm. Oke, kalau kemudian melihat bagaimana warga di sana Pak Idris yang terkena banjir ataupun dampak banjir yang ada belakangan ini memang seperti juga mengharapkan seperti Pak Idris bahwa infrastruktur yang perlu dilanjutkan dengan ada inovasi-inovasi baru untuk bisa bagaimana caranya juga pengerukan pada sungai hulu Ya, ini kemudian bisa i- dilakukan dengan segera. sampai hulu muara. Muara ya. I- Hmm. Karena pertimbangan saya begini, Bu. Ini kan ada beberapa sungai yang memang perlu diantisipasi setiap perbatasan ya. Iya, Ya, perbatasan Makassar Goa juga kan ada iya. sungai.
Tapi saya lihat sungainya itu agak lumayan karena sudah banyak yang tertanggul. Mhm. Tapi kalau ini mau sungai yang tengah-tengah Makassar ini Tallo belum. Jadi itulah harapannya dan tidak bisa juga disalahkan air karena rumusnya air itu Iya, kan mencari mencari titik yang yang rendah, rendah. betul. Iya. Cuma kita sebagai manusia berpikir di situ bagaimana untuk bisa mengakali ini supaya dia betul-betul tidak merusak lah. Hmm. Iya. Karena tempat-tempat air dari kemarin itu kan pembangunan sudah banyak, kayak developer sudah banyak, jadi air ini kayak kelababakan lah. Ya, Kan ya, tidak tahu harus kemana. dia tidak tahu harus kemana, mau ke jalur induk, sungainya Iya, pol, betul. ya, karena terjadi pendangkalan. Mhm. Ya. Pernah diukur oleh kementerian saya, ingat itu pertama diukur itu tahun 2007 kayak. Iya, Karena diukur itu dan dikasih memang patok itu dari sungai. Jadi rolling itu sekitar 25 dari bibir sungai. iya. Yang ku dengar itu ya untuk perluasan dan Mhm. persiapan jalanan. Mhm. Itu yang saya harap supaya betul-betul pemerintah jangan sampai lambat. Penuhi Iya. rumah di pinggir sungai baru setengah mati lagi ganti ruginya. Mhm. Karena melihat memang sudah semakin banyak yang membangun di sepanjang bantaran sungai itu, Pak. Kalau di dapil saya belum, Mhm. ya paling 1, 2, 3. Mhm. Tapi kalau arah-arah ke kota, mi ke Tello turun ke Muara, banyak mi rumah saya lihat. Dan itu kan Iya, ada tentu saja ini persoalan mengantisipasi lagi. agar tidak ada persoalan baru Ya, dengan bagaimana caranya menghadapi mereka yang dipindahkan, ya, karena juga memang akan ada pembangunan infrastruktur bisa saja dilakukan di situ. Nah, Pak Idris, kalau kita melihat memang dengan kurangnya juga resapan air, Pak ya, ya, tidak ada lagi daerah resapan air. Ini kan juga membuat em, air tanah ini kan juga berkurang. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab ya kenapa di daerah Bapak ini pada saat musim-musim tertentu, pada saat musim kemarau itu kan air sangat sulit bagi masyarakat, terutama distribusi air bersih. Keluhan yang disampaikan aspirasinya masyarakat seperti apa untuk hal itu, Pak? kalau persoalan air bersih, kadang-kadang juga, Iya. kadang-kadang juga. Cuma rata-rata pakai pompa sumur bor. Hmm. Yang titik-titik yang susah memang biar sumur bor, iyo karena di pesisir di Kelurahan Birah, ke Iya. Untia, ke sana, yang dekat memang dari laut itu memang agak susah. Hmm. Tapi kalau sebelah timur, Pacarakan ke Tamal Andrea sana Buntu, so ya agak mending airnya kalau di bor. Hmm. Jadi persoalan itu ya, entahlah bagaimana. Kalau umpamanya PDAM-nya biasa Iya. kurang lancar ya. Dari dulu begitu kok. Nggak. Artinya tetap harus ada inovasi, Pak ya, ide-ide yang lebih baru lagi untuk ada hal yang bisa menangani hal tersebut. Karena tidak mungkin setiap musim kemarau warga menerima keluhan-keluhan seperti ini, Pak ya, tidak ada air. Kalau pemikirannya saya pribadi, ya harusnya itu setiap wilayah ada memang tempat penampungannya, Oh, ya itu bagus. Ada tempat penampungannya dan dipakaikan pompa iya, supaya lancar itu. Seperti kayak perusahaan, iya, kan begitu, atau ke rumah-rumah elit. Cuma yang jadi persoalan kalau rumah-rumah kampung ini, pertama yang dipikirkan itu lokasi tempat penampungannya kan iya, begitu. iya, Lokasi tempat penampungan. Tapi alhamdulillah kalau berbicara begitu kan banyak solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah iya, seperti sumur bor Pangkismas itu kan iya, sudah berjalan betul. juga. Saya kira ya bertahap lah kita ini sebagai apa yang diinginkan masyarakat di bawah kita tetap sampaikan. Mhm. Cuma bukan kita yang Iya, tukang eksekusi. artinya Pak Idris sebagai pat, masyarakat menyampaikan Ya, aspirasi, ya, Bapak sebagai wakil ini harus memperjuangkan, harus bisa mengawal ini, bagaimana kemudian keinginan yang disampaikan
oleh masyarakat karena pada saat musim kemarau ya memang sangat apa ya bisa dikatakan sangat memprihatinkan Pak ya Iya. di kawasan tersebut. Untuk infrastruktur Pak, yang lainnya selain kemudian berkaitan dengan banjir. Nah, ini tentu infrastruktur yang diinginkan agar eh, peningkatan kualitas hidup bagi warga masyarakat yang menjadi konstituen Bapak ataupun yang berada di lokasi yang sudah disampaikan tadi. Apa kira-kira yang sudah disampaikan oleh masyarakat? Kalau persoalan infrastruktur fisik ya, Iya, kalau persoalan fisik itu sudah lumayan lah, iya, sudah rata-rata ada di angka 90% lah 90%. persoalan infrastruktur. Kecuali kalau memang ada lagi tambah-tambahan rumah ke rumah itu kan proses baru lagi. Iya. Ya. Cuma ada nilai positifnya saya lihat ini kayak rata-rata ini di atas 3 meter infrastruktur kan terjadi betonisasi. Mhm. Itu kalau saya pikir juga bagus karena daratan kita semakin tinggi, Iya, ya terhindar dari banjir. banjir yang Iya, dari laut itu ya. artinya salah satu upaya juga Iya ya. salah satu upaya Oke, yang begitu dengan begitu Kak. betonisasi. Iya. Mhm. Cuma biasa juga ini keluhan-keluhan masyarakat persoalan ini saluran yang ditutup. Iya. Ya, ditutup memang bersih rapi dilihat jalanan, tetapi kalau musim hujan begini aduh Mhm. airnya kalau babakan biasa masuk di rumah. Cuma mau ada juga ditutup tapi kadang juga tidak ada bak kontrolnya. Iya, kesalahan dari Ini masyarakat mungkin atau yang membuat ya harusnya ada bak kontrol jadi ya gampang dibuka dibuka kemudian dan dikeruk dibersihkan, iya. dikeruk karena rata-rata kan biasa kadang lubang-lubang kecil dia masuk di situ pasir-pasir dan tanah terjadilah pendangkalan. Akhirnya volume airnya tidak sesuai dengan Iya, air hujan iya. jadi ya Mhm, begitu. mhm. Jadi jalanan biasa yang jadi sungai, yang jadi saluran. Tapi apresiasi kan Pak ke Dinas PU yang memang kalau di daerah Bapak rutin juga melakukan pengerukan ya, Ya, sedimentasi drainase. ya alhamdulillah Mhm. kalau tim drainase ya kalau dikabari ya 2 3 hari Hmm, paling lambat lah 1 minggu dia eksekusi karena kan banyak keluhan dari masyarakat juga. Yang mhm, jelas berjalan itu yang tim drainase. mhm. Oke, jadi kemudian mengapresiasi bagaimana tim drainase ini bekerja dengan cepat, Iya. selalu merespon dengan cepat juga quick respon bagaimana untuk keluhan-keluhan ya informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Atau ada yang mungkin pernah juga komplain Pak, bagaimana Dinas PU ini ketika disampaikan satu hal misalnya masyarakat butuh untuk dilakukan pengerukan tapi masih saja belum quick respon. Kalau yang saya alami loh, entahlah yang di wilayah-wilayah lain. Hmm. Cuma kembali begini, tidak bisa juga disalah KPU. Kita kembali ke masyarakat. Iya, persoalan dasar ini ya. Jadi persoalan tingkat kesadaran kita sebagai warga negara, karena kebersihan jiwa, hati nurani itu kan mulai dari perilaku bersih. Hmm, Makanya ada yang berbahasa bahwa bersih itu mulai bisa mendatangkan iman. Artinya begini, kalau kita membiasakan diri tidak membuang sampah sembarang tempat. sembarang tempat, saya kira itu kan sudah masuklah di hati kita bahwa kita sadarlah Hmm, bahwa bukan itu tempatnya. hmm, Ada tempatnya memang. Dan ada yang ambil. Jadi iya, kadang juga masyarakat saya ya. Apalagi musim hujan begini, nalempar di sampahnya tuh turun di banjir, di saluran. Ya, dan rata-rata warga yang seperti itu yang jago memprotes. oh, Ini pengamatan saya, pengamatan pribadi saya di lapangan. Rata-rata orang seperti itu yang jago memprotes. Apa ini? Bayar tom lagi sampah. Balas tom hmm, datang. hmm, Buntu lagi saluran. Maksud saya, kalau saluran itu, kalau kita kompak ya,
masing-masing di depan rumah atau sekeliling tuh yang dibersihkan, saya kira Iya, bagus. bertanggung jawab di daerah depan rumah, Iya, depan samping rumah masing-masing lah. ya. Iya. Jadi anggaplah ada lahan-lahan kosong, ya itulah yang kita lakukan kerja bakti di hari-hari libur. Kembali lagi ke kesadaran kita masing-masing Kesadaran. sebagai warga masyarakat. Mhm. Tapi penanganan sampah ini maksimal di sana, pengangkutan sampah ataupun penyediaan kontainer sampah, karena ini juga kan selain masalah yang disampaikan tadi oleh Pak Idris bahwa memang sungai perlu ditangani, perlu ditata kembali untuk mengantisipasi banjir yang semakin parah. Tentu juga bagaimana mindset, bagaimana kita tidak membuang sampah sembarang tempat, tapi di sisi lain infrastruktur itu kan perlu disiapkan juga oleh pemerintah. Kalau persoalannya itu kayak mobil-mobil, alhamdulillah lancar sekali. Mm-mm. Lancar. Adapun kendala keluhan melambat ya biasa. Kadang juga kayak kendaraannya, biarnya mobilnya yang rusak. Hmm, Karena banyak aku lihat juga iya, yang mobil-mobil ini sudah terlalu tua. Saya kira perlu juga kita pikirkan itu. Kalau memang bisa ada penambahan yang iya, bagus. kemajaan ya. Ya, peremajaan. Mhm. Berkaitan dengan sampah ini memang harus apa namanya, harus dipahami dengan baik oleh masyarakat bahwa bagaimana pentingnya tidak buang sampah sembarang tempat. Nah, kalau juga berkaitan dengan infrastruktur ini Pak yang mengakibatkan sampah untuk juga wilayah daerah pemilihan Pak Idris atau wilayah Pamalan Raya, Biringkanaya dan Manggala ini kan juga marak adanya apa namanya, perumahan, dibangun lagi perumahan yang ini kalau yang seharusnya bahwa ketika seorang developer itu kemudian ingin membangun satu kawasan perumahan itu kan harus memenuhi beberapa syarat. Artinya ada ruang terbuka hijau, sekian persen dan sebagainya. Kalau Pak Idris melihatnya di sekitar tempat Pak Idris atau daerah pemilihan Pak Idris, seperti apa untuk para pengembang ini apakah mengikuti aturan, persyaratan yang sudah diberikan atau bagaimana? Karena ini juga potensi Pak, ini yang juga bisa menyebabkan banjir. Kalau saya lihat ya rata-rata ada Iya. ruang hijaunya, Hmm, ya tempat fasilitas umum termasuk mendirikan iya, musala itu rata-rata ada. iya. Yang jadi yang jadi pemikiran saya yang selalu saya lihat itu muaranya drainasenya ndak tahu kemana. Oh, Nah, itu. oke. Mhm. Karena kadang pengembang itu membangun suatu tempat, anggaplah suatu lokasi, kemudian biasa kadang muaranya itu di lokasinya orang. Mhm. Ataukah ada juga saya lihat di dalam suatu kompleks itu ada beberapa developer kurang connect di situ Mhm. tentang muara-muara pembuangan air Mhm. anunya. Jadi memang apa ya dari penataan kota memang yang perlu Mhm. ketat lagi masalah tata-tata ruangnya begitu. Penataan ruangnya ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak Idris karena juga ini sepertinya ada kegiatan mau sidak ini Pak. Iya, Kita masih cukupkan sampai lagi. di sini. Ya, Terima kasih Pak kita harus waktunya ya terima sudah kasih hadir banyak. untuk program parlemen kita dan baik pendengar dan juga penonton setia channel YouTube kami, saya cukupkan kebersamaan kita untuk parlemen kita hari ini bersama dengan tamu kita salah seorang legislator Kota Makassar ada Pak Idris. Terima kasih sudah bersama saya dan sampai jumpa. Ya, pendengar Radio Gama, dari perbincangan tadi telah kita dengarkan bagaimana kondisi wilayah timur kota Makassar pada saat banjir yang terjadi baru-baru ini. Dan seperti daerah konstituen dari Pak Idris yang juga mengalami hal yang sama, sudah mengungkapkan bagaimana kondisi di daerah tersebut dan juga seperti apa keluhan-keluhan, seperti apa aspirasi dari warga yang berada di sana untuk adanya penanganan ataupun juga perbaikan infrastruktur yang serius
untuk kedepannya agar wilayah tersebut tidak lagi kemudian terdampak banjir atau paling tidak meminimalisir banjir yang terjadi pada waktu-waktu mendatang. Dan juga tentu menjadi keluhan dari warga di sana bagaimana dengan banjir yang terjadi ini akan berdampak dengan juga tentunya air tanah yang kualitas air tanah yang ada di kawasan tersebut, dan ini juga menjadi keluhan warga bagaimana PDAM kemudian bisa mengalir terdistribusi dengan baik kepada warga yang berada di kawasan tersebut. Dan juga tentu saja upaya dan juga ada hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan ketahanan kota pasca banjir. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah berupaya keras dalam menghadapi resiko banjir melalui kebijakan mitigasi resiko banjir yang cukup solid. Investasi dalam pengembangan infrastruktur dan sistem drainase juga telah dilakukan, dan juga sistem peringatan dini telah diimplementasikan. Upaya edukasi masyarakat juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang resiko banjir. Namun penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang masih dihadapi pemerintah, termasuk keterbatasan sumber daya, perubahan iklim yang meningkatkan kompleksitas risiko banjir, kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan, dan masalah perkotaan yang tidak teratur. Hambatan-hambatan ini menekankan urgensi untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dalam merespon perubahan iklim dan memastikan perencanaan perkotaan yang lebih teratur. Ya, juga ditekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Langkah-langkah adaptif, kampanye kesadaran publik yang efektif, dan perencanaan perkotaan yang terkoordinasi ini adalah kunci untuk membangun ketahanan kota yang lebih baik terhadap banjir di Kota Makassar. Sementara itu juga normalisasi sungai dan kanal ini juga bisa menjadi langkah antisipasi banjir di Kota Makassar. Setidaknya ada 2 sungai besar dan 9 anak sungai yang alirannya melintasi Makassar, serta ada 7 kanal. Ya, dan juga tentunya ini akan diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pengendali banjir guna membantu mengatasi banjir di Kota Makassar. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Ya, masyarakat juga diharap ikut peduli terutama pada perilaku soal sampah agar infrastruktur pengendali banjir bisa lebih optimal. Masyarakat tentu harus lebih paham mengapa harus buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada kanal ataupun juga pada drainase karena akan berdampak untuk kelancaran air. Ya, dan tentu pada saat musim penghujan dan disertai ataupun bertepatan dengan air pasang. Nah, ini yang berpotensi tentu menyebabkan banjir. Berharap bahwa masyarakat pun paham bagaimana membuang sampah yang tertib pada kontainer yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan juga dengan petugas sampah yang rutin mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Radio Gama, Goa, Makassar. Radio Gama, Goa, Makassar.